Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diparingi kesehatan, diparingi kehidupan dengan kecukupan-kecukupan akan nikmat yang Allah limpahkan di dunia ini. Semoga apa yang kita nikmati menjadi suatu bentuk amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa Abah pun mengajak kepada para pemirsa konten Abah, marilah kita mencurahkan, mengirim salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat tuntunannya lah, berkat ajakannya lah, berkat siarnya lah, dengan siar dinul Islam kita masih ada di atas agama yang lurus, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirul zaman. Para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini pun Abah tak lupa mau menyampaikan sebuah doa agar para pemirsa konten Abah selalu Allah lindungi dimanapun berada, selalu Allah cukupkan rezekinya, selalu Allah jaga dan dirawat akan kesehatannya kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah, yang telah berpartisipasi mendukung konten Abah. Mudah-mudahan Abah akan semakin lebih baik dalam penyajian konten ini dengan kualitas dan mutu, tentulah yang ada korelasinya dengan sang satria piningit alias bocah Angon. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan suatu bentuk kajian, yaitu tentang tanda hitam yang ada di punggung sang satria piningit, atau disebut juga tanda tok, warna hitam yang ada di punggung sang satria piningit, adalah merupakan bentuk sinyal aura daripada keberadaan cambuk kilat cimeti Ammar Rasuli, daripada tanda sinyal akan keberadaan cambuk kilat cimeti Ammar Rasuli.
Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Abah menyajikan sebuah kajian seperti ini? Ya, yang Abah dapatkan petunjuk dari Sang Satria Piningit, ya. Salah satunya pusaka yang ada di badannya, ya, di punggungnya, di dalam punggungnya, yaitu sebuah keris. Ya. Nah, ketika sebuah keris yang ada di punggung Sang Satria Piningit, ya, ketika keris itu mau keluar, dia membentuk suatu bentuk jalan yang sifatnya zigzag di belakang punggung Sang Satria Piningit. Zigzag. Ya, zigzag betul berarti sret, 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 sret. Nah, gitu ya. Seperti itu. Zigzag. Nah, itu cara keluar. Ya. Cara keluar daripada pusaka ya, atau dawang alat-alat dari leluhur yang ada pada punggung Sang Satria Piningit. Lalu bagaimana Bah dengan cambuk kilat Cimeti Amarosuli? Kalau cambuk Cimeti Amarosuli lebih menitik beratkan kepada adanya bentuk sinyal, ya, tanda kedutan di tanda hitamnya atau di toknya punggung Sang Satria Piningit itu sendiri. Nah, dari situlah, ya, aura daripada cambuk kilat Cimeti Amarosuli, ya. Para pemirsa konten Abah yang berbahagia dimanapun berada, di dalam mendapatkan suatu bentuk pusaka, bahwasanya Sang Satria Piningit pun tidak meminta, ya, tetapi itu pusaka sudah masuk dengan sendirinya ke dalam badan Sang Satria Piningit. Maka ketika keluar pun dengan caranya masing-masing pusaka itu yang ada di Sang Satria Piningit. Ya. Nah, ini ada beberapa yang Abah ketahui yang ada di badannya Sang Satria Piningit, ya, dari petunjuk-petunjuk beliau. Salah satunya adalah keris kuning yang bercahaya, memancarkan cahaya. Terus yang kedua cambuk kilat Cimeti Amarosuli. Ya. Itulah salah satu pusaka. Ya. Dan yang ketiga adalah batu cincin warisan dunia yang ada pada Sang Satria Piningit, yang Abah ketahui dari petunjuk-petunjuk beliau. Nah, ini menjadi suatu kajian Abah. Apakah benar Sang Satria Piningit itu memiliki pusaka? Ternyata setelah Abah cari referensi dari berbagai literatur, ternyata benar. Tetapi pusaka itu dengan masuk ke badannya dengan sendirinya. Termasuk daripada jarum atau paku bumi yang masuk ke pahanya beliau sebelah kiri ketika waktu menjelang fajar. Dan sekarang jarumnya sudah keluar, ya, berputar-putar di angkasa dunia jarumnya. Nah, inilah salah satu daripada dawang alat-alat yang ada pada diri badannya Sang Satria Piningit.
Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Memang sang Satria Piningit tidak diberikan kesaktian oleh Allah, tetapi Allah memberikan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang ada pada jiwa raganya. Ya tentulah yang namanya manusia yang sudah dipilih oleh Allah, ya pasti Allah jaga, Allah rawat. Ya. Seperti itulah para pemirsa konten Abah. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya, mengenai pusaka-pusaka itu, ya, satu persatu masuk ke badannya beliau, termasuk kain kuning yang turun dari langit pada hari Jumat bertuliskan bab 10 sebelum qobla Jumat, ya, sholat Jumat, ya, masuk ke badannya, ya. Itu pun secara kegaiban, ya, tertulis bab 10. Bab 10 itu berbicara tentang Ratu Adil menurut konsep daripada leluhur. Ya, leluhur punya konsep dari bab 1 sampai bab 10. Ya, kalau dari dalam ilmu Thariqah, ya bab 1 sampai bab 10. Bab 10-nya berbicara zaman Wasalim. Di zaman Wasalim adanya guru Hadi, yaitu apa? Sehuna Hadi, yaitu apa? Orang-orang solollah, orang-orang soleh. Yang akan muncul menjadi seorang guru penunjuk di jalan keselamatan ke alam akhirat. Maka ketika kita masuk di zaman akhir, kalau masih tidak bisa meningkatkan akan tingkatan ibadah kita, ya kurang sinkron dengan zamannya. Nah, ini perlu kita pahami. Ya. Karena apa? Karena di zaman akhir ini betul-betul suatu hidayah petunjuk itu yang datang kepada orang-orang yang sudah meningkatkan ibadahnya dari syariat ke hakikat, hakikat ke thariqat ke marifat. Itu betul-betul Allah berikan petunjuk yang serba luar biasa. Kadarnya pun berbeda. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada pusaka. Pusaka itulah yang akan nanti oleh sang Satria Piningit dijadikan sebagai alat untuk dalam proses perjuangan beliau, ya, membawa keadilan, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan yang beradab. Tentulah kehidupan yang tenang dan damai, tertib, penuh dengan kedisiplinan dan kerapihan. Ya. Tidak lagi kita mau hidup ini carut marut yang serba tidak jelas. Ya. Maka harus perlulah, ya, dimunculkannya seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin yang terpilih, dan itu dipilih oleh Allah dengan hukum alam, tidak melalui jalur yang seperti biasanya kita lihat seorang pemimpin menjadi pemimpin, calon pemimpin menjadi pemimpin. Tetapi sang Satria Piningit nanti, ya, perjalanan alam inilah yang akan menentukan dia menjadi seorang yang bisa menjadi figur seorang pemimpin dan pelayan umat manusia. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Dan sedikit Abah mau mengupas tentang penyajian konten Abah ini, ya,
mohon dipahami, dimengerti bahwa apabila dalam isi penyajian konten Abah itu ada yang berbeda dengan apa yang menjadi suatu wawasan pengetahuan para pemirsa konten Abah, tidak harus jadi pro dan kontra. Tidak harus kita itu sama. Ya. Berbeda pun no problem. Baik itu pandangan, pendapat, sesuai dengan wawasan pengetahuan kita. Ya. Apalagi bagi mereka-mereka yang merasakan dirinya ya, memangku amanah dan tugas, Abah mohon ya, di dalam penyimakan isi konten Abah bukan berarti 100% apa yang Abah sampaikan itu benar, bukan. Ya. Abah di sini cuma hanya sekedar menyajikan isi konten. Kebenaran yang hak adalah milik Allah. Ya. Karena Abah memiliki sedikit pengetahuan wawasan tentang Sang Satria Piningit, inilah bentuknya Abah saling berbagi apa yang menjadi pengetahuan kita untuk saling mengisi. Gitu. Ya. Tidak harus dipaksakan sama dengan apa yang menjadi suatu kandungan isi penyajian konten Abah. Tidak harus. Kan ini pun juga sekedar hiburan. Ya. Sekedar hiburan. Ya. Tapi hiburan yang benar-benar hiburan yang terarah dan terkorelasi dengan apa yang ada pada Sang Satria Piningit. Gitu. Jadi istilahnya ya sersan, serius tapi santai. Gitu, ya. Jangan sampai kita memaksakan, wah apa yang Abah sampaikan itu tidak sesuai dengan saya, males saya nontonnya. Jangan begitu ya. Abah pun tidak memaksakan, tetapi apa, di sini Abah cuma hanya menyampaikan sebuah topik pembahasan penyajian isi konten yang ada korelasinya dengan Sang Satria Piningit. Kan Abah sudah sampaikan, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, yang salah-salahnya. Begitu. Ya. Kenapa hal ini Abah sampaikan? Karena Abah melihat ada beberapa komentator yang Abah biasanya itu membaca hadir, beberapa hari ini tidak ada apa. Gitu, ya. Jangan harus sama seperti apa yang Abah sampaikan, jangan. Ya, kita berbeda pendapat, berbeda suatu bentuk keyakinan, apa yang menjadi suatu pandangan kita, itu jadi nggak jadi masalah, no problem. Ya, apalagi kalau dilarikan kepada lambang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Tujuannya jelas. Biarpun kita punya suatu pandangan, pendapat tapi berbeda-beda, tujuannya jelas apa? Yaitu mengupas, mengkaji dan menganalisa apa yang ada di Sang Satria Piningit, gali dan gali dan gali terus. Begitu. Sesuailah dengan kemampuan pengetahuan kita. Begitu, ya. Nah, Abah di sini menggarisbawahi pentingnya kita tuh menghormati, menghargai apa yang menjadi pandangan dan pendapat orang lain. Jangan dipaksakan untuk harus sama, jangan. Berbeda pendapat itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Pokoknya apa yang menjadi suatu keyakinan dan wawasan pengetahuan kita seperti itu, ya sudah, pegang kuat-kuat. Seperti itu. Ya, nggak perlu harus sama dengan apa yang Abah sampaikan, nggak perlu. Ya, disinilah perbedaan menjadi suatu bentuk budaya yang bernilai tinggi kalau kitanya mau saling
hidup rukun, menghormati satu sama lain, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai adat istiadat kita. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ya, pusaka-pusaka dari leluhur ya yang masuk ke dalam jiwa raganya sang Satria Piningit itu datang secara tiba-tiba, tidak diminta dan tidak dikeluarkan. Keluar pun juga dia secara tiba-tiba. Namun bagi sang Satria Piningit bisa terasa dan bisa dilihat seperti apa barangnya. Nah, inilah yang menjadi petunjuk kepada Abah. Sedikit Abah sampaikan, dan Abah juga mendapatkannya sedikit, nggak banyak-banyak. Tapi ini adalah merupakan sesuatu pengetahuan dan wawasan yang perlu kita sampaikan. Karena apa? Karena di zaman ini ya sudah banyak ya para YouTuber menyampaikan konten-konten tentang sang Satria Piningit. Nah, oleh karena itu Abah pun ikut andil hadir menyampaikan tentang apa yang menjadi wawasan, kemampuan ya pengetahuan Abah tentang sang Satria Piningit. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, apabila di dalam penyampaian konten ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.